Ag03 kan 0,1 M. Kita kalikan sama 10 mili. Jadi ini berapa milimol? Berapa milimol, Rifka? Halo. 1, Kak. Rifka. Iya, Kak. 1, Kak. Oke. 1. Nah, ini 1 milimol. Kemudian kan ini kita campur. Berarti volume campurannya itu berapa tuh? 200 kita tambah 10, jadinya 210 mili. Nah, kemudian setelah dicampur, NaCl sama GNO3 itu membentuk senyawa AgCl. AgCl itu kita uraikan jadi Ag plus tambah Cl min. Nah, jadi kita cari berapa konsentrasi dari Ag plus sama Cl min. Nah, setelah kita campur, ini kan jadinya 20 Ag itu kan NaCl 20. Nah, kita bagi sama volume campuran itu 210. Kemudian yang Cl min, bentar, Ag-nya yang 1 ya, sorry kebalik. Ag-nya itu yang 1 milimol, kita bagi sama volume campuran 210. Sedangkan Cl min itu dari NaCl 20, kita bagi sama volumenya 210. Nah, kemudian kita cari QSP. Nah, QSP-nya itu adalah konsentrasi dari Ag plus kita kalikan sama konsentrasi dari Cl min. Ag plus itu berapa? 1 bagi 210 berapa? 1 bagi 210 berapa? 0,0047 atau 4,7 kita kali sama 10 min 3. Kemudian yang Cl min itu 20 dibagi 210. 0,095, jadi 9,5 dikali 10 min 2. Nah, coba dikalikan. Berapa 4,7 kita kali 9,5? Berapa? 44,65. Ya, 44,65 dikali 10 pangkat min 5. Tulisannya jelas kan? Jelas, Kak. Nah, ini QSP dari AgCl itu akan sama dengan QSP AgBr AgI. Karena nilainya sama kan, 0,1 kali 200. Nah, kemudian kita bandingkan sama KSP. Nah, di mana KSP dari AgCl itu kan 10 min 10, 1 kali 10 min 10. AgBr itu 1 kali 10 min 13, sedangkan AgI 1 kali 10 min 16. Nah, kemudian kita bandingkan. QSP itu nilainya segini, 44,65 kali 10 min 5. Kita bandingkan sama masing-masing AgCl 10 min 10. Nah, mana yang lebih besar, QSP-nya atau KSP-nya? Kita bandingkan QSP sama AgCl yang 10 min 10. Berarti kan QSP-nya lebih besar. Ya kan, 10 min 5. 10 min 5, ini 10 min 10. Nah, kemudian kita bandingkan juga sama AgBr. Ini 10 min 5, ini 10 min 13. Berarti yang 10 min 5-nya lebih besar. Nah, kemudian QSP 10 min 5 kita bandingkan sama AgI 10 min 16, juga QSP-nya lebih besar. Nah, kalau QSP-nya lebih besar daripada KSP, akan terbentuk endapan. Jadi terbentuk endapan. Nah, senyawa apa aja yang terbentuk endapan? Ketiganya kan?
Nah, jadi ketiga dari senyawa ini akan terbentuk endapan AgCl, AgBr, AgI. Gitu. Paham? Nah, kemudian kalau misalkan QSP-nya lebih kecil daripada KSP, nah ini akan terbentuk larutan. Nah, tapi kalau QSP sama dengan KSP, ini juga terbentuk larutan. Larutannya itu tepat jenuh. Nah, kalau dia terbentuk endapan, berarti lewat jenuh. Ada kelebihan. Gitu. Gimana, bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke. Jadi kita lanjut ya. Nah, kemudian nomor 39. Ini yang persiapan 7 ya. Jadi kita gabung soalnya yang sama. Nah, ini juga tentang KSP yang di persiapan 7. Diketahui KSP CaF2 3,2 kali 10⁻11. Berapakah jumlah molekul CaF2 jika volume air yang digunakan untuk melarutkan CaF2 sebanyak 500 mili? Nah, ini kan KSP CaF2. Berarti kita uraikan dulu. CaF2. Ini terbentuk ionnya Ca2+ ditambah F-. F- itu kan F-nya ada 2, berarti kita kali 2. 2F. Nah, ini KSP. KSP tadi rumusnya apa? Kalau KSP, dia kan KSP CaF2. Berarti konsentrasi dari Ca2+ kita kalikan sama konsentrasi F- pangkat koefisiennya 2, berarti pangkat 2. Nah, nilai KSP-nya itu 3,2 kali 10⁻11 atau 32 kali 10⁻12. Nah, Ca2+ itu berapa konsentrasinya? Ini kita misalkan dengan S. Jadi S ini kelarutan. F- jadinya 2S. Karena dikalikan sama koefisien. Nah, sehingga ini S, ini 2S pangkat 2. Nah, sehingga ini 32 kali 10⁻12, 2 pangkat 2 itu 4, berarti 4S pangkat 3. 32 kita bagi 4 bisa kan ini? Dapatnya 8. Kemudian S pangkat 3 berarti 8 kali 10 pangkat 12. Nah, sedangkan kita cari S. Mari kita cari akar 3. Akar 3-nya berapa? Dari 8 kali 10 pangkat 12. Nah, 8 itu kan akar 3-nya 2. Sedangkan 10 pangkat 12, min ya. Ini 10 pangkat min 12. Ini kita bagi 3, jadinya 10 pangkat min 4. Itu 12 bagi 3, 4. Nah, kemudian yang ditanya itu kan bilangan Avogadro. Berarti kita cari mol. S itu satuannya M, molaritas. Nah, ini S, ini 2S, ini S. Karena koefisiennya 1. Berarti kan kita cari yang CaF2 ini berapa mol. Nah, untuk kita cari mol, berarti M dikali volume. Gitu. Kan M itu N per V, berarti N-nya M dikali volume. Nah, M-nya tadi berapa? 2 kali 10⁻4. Volumenya berapa? Volumenya 500, kita bagi 1000, jadi 0,5. Nah, berapa mol ini? 0,5 dikali 2 berapa? 1 kan?
Iya, Kak. Nah, jadi ini 1 kali 10 min 4 mol. Nah, yang ditanya kan jumlah partikel, berarti jumlah partikel sama dengan N dikali bilangan Avogadro. Nah, N-nya itu kan 1 kali 10 min 4 atau 10 pangkat min 4. Kita kalikan sama bilangan Avogadro yang ini. Berarti kita kalikan sama 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi hasilnya berapa? Berapa hasilnya, Rifka? 6,02 kali 10 pangkat 19. Iya, 6,02 kali 10 pangkat 19. Gitu. Gimana, paham? Paham, Kak? Oke. Nah, kita lanjut. Tadi 38 ya, sekarang 39. Dacron merupakan polimer serat tekstil yang banyak digunakan dan memiliki struktur seperti gambar. Nah, polimer itu, apa itu polimer? Gabungan dari monomer. Nah, berarti ini Dacron ini gabungan dari 2 buah. Ini kita bagi nih, sini. Ini ada 2 buah monomer. Nah, yang ini sebelum jadi gabung, ini namanya asam tereftalat. Nah, ditambah sama yang ini namanya glikol. Nah, berarti mana strukturnya gabungan dari asam tereftalat sama glikol? Kalau asam, berarti gugusnya itu COOH kan? Ini COO, di sini tambah H di sini. Nah, berarti kita cari yang gugusnya asam. Kalau ini CHO, ini bukan asam. Ini adalah aldehid. Nah, ini asam, tapi sebelah sininya aldehid. Berarti salah. Kalau yang COOH, ini juga COOH, benar. Kalau yang ini kan masih kayak bersambung gitu kan, ini salah. Ini juga salah. Nah, berarti jawaban yang tepatnya itu yang C. Kalau yang ini namanya glikol. Jadi glikol itu alkohol. Ada gugus OH-nya. Kalau asam ada gugus COOH. Oke, bisa dipahami? Bisa, Kak. Nah, sekarang kita lanjut nomor 40. 40 itu sel elektrokimia, sel volta. Kalau di sel volta, yang di sebelah kirinya ini mengalami apa? Ini mengalami oksidasi. Nama lainnya anoda. Sedangkan yang sebelah kanan ini mengalami reduksi atau kutub katoda. Nah, berarti Pu ini mengalami oksidasi. Sedangkan Cl itu reduksi. Nilainya segini. Potensial sel nilainya segini. Nah, rumus S sel, potensial sel itu adalah N0 yang di katoda dikurang sama N0 yang di anoda. S selnya kan 0,35. Nah, N0 yang di katodanya itu kan Cl. Cl itu nilainya 1,36. Nah, kita kurang sama yang di anoda. Anodanya kan Pu. Jadi kita cari yang Pu kan. Nah, jadi berapa nilainya Pu ini kita pindahin ke sini. Jadi 1,36, 0,35 dikurang 0,35. Berapa nilai S-nya? Nilai N0-nya ini berapa? 1,36 dikurang 0,35.
Berapa, Rifka? Satu koma berapa? 1,01, Kak. Ya, 1,01 volt. Plus, dia plus kan? Nah, jadi plus itu menandakan tandanya positif atau negatif. Halo, Anissa. Halo, Kak. Oke, sekarang kita lanjut ke 41. Yang 40, ada yang mau ditanyakan? Tahu, paham? Paham, Kak. Oke, sekarang 41. Karbon 14 adalah isotop karbon radioaktif yang memancarkan partikel elektron. Dalam peluruhannya, isotop tersebut berubah menjadi apa? Nah, karbon 14 berarti karbon masanya 14. Nah, karbon itu nomor atomnya 6. Sini. Nah, kemudian dia memancarkan elektron. Berarti elektron itu apa? 0, min 1. Ya kan? Nah, ditambah sama X. X-nya ini berapa? Nah, kita cari jumlah yang di sini itu harus sama dengan yang di sini. Nah, karena ini 14, ini 0, berarti ya di sini X-nya juga 14 kan? Ini 14. Nah, ini min 1. Di sini 6, berarti ini berapa? Supaya hasilnya 6. 7. Ya kan? 7 dikurang 1, hasilnya 6. Nah, jadi kita cari X yang nomor atomnya 7. Apa? Karbon itu kan nomor atomnya 6. Karbon juga bukan. Oksigen nomor atomnya 8. Nah, yang nomor atomnya yang nomor atomnya 7 apa? Nitrogen. Berarti X ini adalah nitrogen 14 7. Itu. Jadi kalau dia memancarkan, kalau memancar itu menghasilkan. Berarti elektron 0 min 1. Kalau proton apa? 0 1, ya kan? Proton itu 1 1. Kalau neutron baru 0 1. 1 di bawahnya. Nah, kalau alfa itu 4 2. Oke. Gimana, ada yang bertanyakan? Rifka, Anissa. Gak ada, Kak. Kemudian 42. Kekuatan basa konjugasi dari senyawa berikut mulai dari yang paling lemah. Nah, mana yang paling lemah? Apakah benar asam oksalat? Asam oksalat itu paling lemah daripada asam arsenat, daripada asam format. Nah, itu kita lihat dari nilai pangkatnya ini. Kalau pangkatnya makin kecil, ini pangkatnya makin kecil kan, seharusnya pangkat yang paling kecil itu asamnya makin lemah. Kalau pangkatnya makin besar, ini keasamannya makin kuat. Mulai dari yang paling lemah sampai yang paling kuat. Apakah ini paling lemah? Bukan, asam oksalat ini paling kuat dibandingkan arsenat, dibandingkan ini. Berarti ini kebalik, seharusnya asam format HCOH itu lebih kecil daripada asam arsenat, itu lebih kecil daripada asam oksalat.
Itu berarti ini salah. Kemudian pernyataannya semakin besar nilai Ka atau Kb dari asam atau basa, tingkat kekuatan asam atau basanya semakin lemah, bukan, tapi semakin kuat. Gitu. Oke. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian kita lanjut nomor 43. Karakteristik mana yang menggambarkan molekul PCl5? PCl5, P itu di golongan 5. Cl golongan 7 kan? Nah, berarti karena P itu di golongan 5, P itu memiliki 5 elektron. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian berikatan sama Cl5. Cl itu 7, berarti Cl butuh 1 lagi untuk membentuk oktet. Nah, di sini Cl-nya 1. Nah, ini berikatan, di sini ini juga Cl, di sini juga Cl, di sini berikatan sama Cl. Nah, di sini juga berikatan sama Cl. Nah, jadi bentuk ikatannya apa? Bentuk ikatannya itu benar. AX5. A itu yang di pusat, X itu yang berikatan. Jadi yang berikatan ini X, sedangkan yang di tengah itu A. Berarti yang ini benar. Nah, hibridisasinya sp3d. Benar atau salah? sp3d juga benar, karena kita hitung dari sini. 1, 3 tambah 1. Berarti ada 5 kan? Ada 5 ikatan. Ini juga benar. Nah, bentuk molekulnya trigonal bipiramida. Iya, kalau X5 itu trigonal bipiramida. Nah, sedangkan yang nomor 4 merupakan molekul polar. Salah. Seharusnya non-polar. Kenapa? Karena di sini PeB-nya tidak ada. Jadi PeB itu pasangan elektron bebas. Ada yang bebas kan? P-nya itu berikatan semuanya. Itu. Gimana, paham? Halo, Paham, Kak. Anissa, paham Anissa? Oke, kita lanjut nomor 44. CH3COOH ini asam apa? Asam apa namanya CH3COOH? Asam apa namanya, Rifka? Halo, Rifka. Asam apa namanya itu, Rifka? Anissa? Kok pada diam ya? Anissa. Ini namanya asam etanoat. Asam etanoat atau asam asetat atau asam cuka. Ini asam cuka.
Nah, dia direaksikan sama C2H5OH, ini alkohol, etanol. Nah, asam etanoat kita campurkan sama etanol membentuk apa ini? Membentuk ini adalah gugus ester. CH3, COO, C2H5. Nah, berarti ini apa? Nah, yang ini asam. Ini kan C2H5 ini sebagai cabang. Berarti ini etil. Ini 2, berarti etil etanoat. Itu. Nah, kita lihat pernyataan yang benar. Reaksinya disebut esterifikasi. Benar, karena dia terbentuk ester. Berarti reaksinya esterifikasi. Terus yang kedua, nama esternya apa? Etil etanoat. Etanoat ini atau asetat. Jadi etil asetat. Terus yang ketiga, ester yang dihasilkan adalah isomer dari asam butanoat. Nah, ester itu kan dia CnH2NO2. Nah, ini kan C-nya berapa nih? C-nya 2. 2, 3, 4. Berarti ada C-nya 4 kan? C-nya 4, hanya berapa ini? Hanya 8. Dia kan CnH2n. Berarti hanya 8, O-nya 2. Nah, ester, ini gugus ester itu sama. Berarti ini ester, dia isomer sama asam karboksilat. Nah, asam karboksilatnya kan asam butanoat. Asam butanoat itu kan C-nya juga 4 kan? Berarti C4, H8, O2, berarti benar, dia isomer. Itu. Karena ester itu isomernya sama asam karboksil. Nah, kemudian yang nomor 4, bila 30 gram asam tersebut direaksikan dengan etanol. Berarti kan reaksinya gini, asam asetat atau etanoat kita tambahkan sama etanol membentuk etil asetat ditambah air. Nah, ini asam asetatnya itu sebanyak 30 gram. Kita bagi sama MR. Berapa MR-nya? Ini kan C2H4O2. Itu MR-nya berapa? Kalau C2H4O2. Berapa MR-nya, Rifka? Halo. C itu kan 12. Berarti 12 tambah 4 tambah 32. Berapa itu? 60 bukan, Kak? Berapa? 60. Ya. Nah, 30 bagi 60 berapa? 0,5 kan? 0,5 mol. Setengah. Nah, ini kan 1:1. Koefisiennya kan 1 semua nih. Nah, berarti yang di sini molnya juga 0,5 mol. Karena kan perbandingan mol, perbandingan koefisien. Nah, kemudian ester itu memiliki masanya 44. Benar nggak masanya itu 44? Jadi kita cari pakai rumus gram sama dengan N dikali MR. N-nya 0,5,
MR-nya berapa? Etilasetat. Etilasetat itu kan C4H8O2. Berapa? 12 kali 4. 48 tambah 32 tambah 8. Berapa MR-nya? 88 ya, Kak? Berapa? 88. Ya, 88. Nah, setengah dari 88 berapa? 44 gram. Jadi benar, etanol direaksikan dengan etanol, maka berat ester yang dihasilkan 44 gram. Benar. Jadi kalau 1, 2, 3, 4-nya benar semua apa? Nah, itu dilihat lagi ya. Pilihannya itu apa? Kalau 1, 2, 3, 4 apa? 1, 2, 3 apa? 1, 3 atau 2, 4 itu apa? Oke. Nah, kemudian nomor 45. Nah, 45 ini pernyataan yang benar atas reaksi di atas. Nah, ini kan nomor 1 itu dari CHO ditambah sama H2 membentuk CH2OH. Ini reaksi satunya reduksi. Benar atau salah? Benar atau salah ya reaksi 1? Rifka. Gimana Rifka? Reaksi 1 benar atau salah? Halo. Nah, reaksi 1 itu kan dengan H2. Kalau reaksinya ditambahkan sama H2, ini reaksinya reduksi. Berarti reaksi satunya itu benar. Nah, kemudian yang kedua, ini kan CH3COCl tambah OH. Membentuk CH3COO. Benar atau salah? Substitusi itu menggantikan. Berarti ini kan Cl-nya diputus. Ini H yang di sini juga diputus. Itu berarti Cl-nya di sini digantikan sama CH3O. Berarti benar, ini substitusi. Substitusi itu menggantikan. Nah, yang ketiga itu dari tunggal jadi rangkap. Itu reaksinya eliminasi. Dari tunggal jadi rangkap. Nah, berarti yang pilihan yang benar 1, 2, 3. 4-nya salah. Oke, paham? Kalau adisi itu pemutusan rangkap. Jadi dari rangkap menjadi tunggal. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjut nomor 36. 36 ini materinya tentang asam basa. Suatu larutan dibentuk dari 500 ml HCOH dan 500 ml HCOONA. Berarti antara asamnya itu kan ada Ka. Berarti asamnya lemah sama garam. Kalau asam lemah sama garam itu reaksinya apa? Hidrolisis kah atau penyangga kah?
Asam sama garam itu reaksinya penyangga. Nah, karena yang lemahnya asam kan, berarti dia penyangga asam. Plus sama dengan apa rumusnya penyangga asam? Apa rumusnya penyangga asam? Anissa? Apa rumus penyangga asam, Anissa? Rifka? Tahu nggak apa rumusnya penyangga asam? Nggak lupa ya? Jadi kalau penyangga asam itu Ka dikali mol asam lemah dibagi mol garam. Nah, ini yang ditanya itu kan perubahan pH sebelum dan setelah bercampurnya pH 1. Nah, berarti kita cari dulu penyangga sebelum. Nah, Ka-nya itu kan 2 kali 10⁻⁴. Mol asam lemahnya berapa? Ini kan 1, kita kalikan 500. 500 kan? Ini 500, kita bagi sama garamnya juga 500. 1 kali 500. Nah, ini kita coret. Jadi H plusnya berapa? 2 dikali 10⁻⁴. Nah, kemudian pH-nya berapa? pH itu kan min log H plus. Jadi min log 2 kali 10⁻⁴, hasilnya 4 min log 2. Nah, kemudian kita cari yang sesudah bercampur. Nah, sudah bercampur itu kan campuran dari HCOH, HCOONA ditambah sama pH 1 atau H+. Nah, jadi yang kita campurkan itu sama H+ adalah HCOONA kita tambahkan sama H+ membentuk HCOOH ditambah Na+. Nah, ini baru kita cari pakai MBS. Nah, mol dari HCOONA kan tadi 500 milimol. H itu kan pH-nya 1. Kalau pH-nya 1, berarti konsentrasi H plus-nya itu 10⁻⁴. Kemudian kita cari molnya, kita carikan sama volumenya 100 mili. Jadi di sini 10. HCOOH-nya 500. Dan masih kosong. Nah, kemudian kita kurangi sama 10 yang paling kecil. Ini 10 dikurang 10, sedangkan yang di sebelah kanan ditambah 10. Jadi yang HCOONA itu 490, H plusnya habis, HCOOH-nya 510. Nah, baru kita cari lagi H plusnya setelah dicampur. Berarti H plusnya Ka-nya itu kan 2 kali 10⁻⁴. HCOH-nya kan 510. Kita bagi 490. Nah, berapa 510 dibagi 490? Berapa? Halo. 1,04, Kak. Ya, 1,04. Terus dikali 2. 2,08 kali 10⁻⁴. Nah, berarti pH-nya berapa? pH-nya 4 min log 2,08. Log 2 itu berapa?
Coba cari berapa log 2. 0,30 ya, Kak? Iya, 0,3. Berarti ini 4 dikurang 0,3. Berarti berapa tuh? 3,7. Ini 4 dikurang berapa tuh? Log 2,08 berapa? 0,31, Kak. 0,31. 4 dikurang 0,31. 3,69. Nah, berapa perbedaannya? Perubahan pH-nya. Jadi perubahan pH dari 3,7 dikurang 3,69. Berarti 0,01. Nah, itu perubahan pH-nya. Karena pH awalnya 3,7, kemudian turun jadi 3,69. Jadi perubahannya 0,01. Paham, Rifka? Paham. Oke, kemudian 37. 37 itu sebanyak 25 mili asam asetat diencerkan dengan air sampai volumenya 110 mili. Jadi kan awalnya di sini bisa di gelas kimia kan ada 25 mili asam asetat atau CH3COOH. Kemudian diencerkan, berarti diencerkan ditambah air sampai volumenya itu menjadi 110. Sampai ini sampai ya. Sampai volumenya itu berubah sampai 110. Nah, kemudian kita pisahkan. Ini jadinya CH3COOH itu volumenya 110 mili karena udah dicampur kan. Q. Sedangkan yang di sini liquid. Nah, kemudian dari yang 110 mili itu digunakan untuk mentitrasi 30 mili NaOH 0,25. Nah, dia dititrasi sama NaOH sehingga volumenya itu mencapai 50. Nah, ini diambil lagi digunakan dengan titrasi. Jadi kita titrasi. Ini buret, terus di sini ada buret. Ini penyangganya. Nah, yang di buret ini NaOH 0,25 M 30 mili. Di bawah digunakan CH3COOH sebanyak 50 mili. Nah, yang ditanya itu kan berapa konsentrasi awal? M1-nya ini berapa? Nah, jadi langkah yang terakhir ini kan titrasi. Berarti kita cari yang di titrasi ini berapa konsentrasinya. Titrasi asam basa berarti H plus sama dengan OH min. Rumusnya M kali V kali val sama dengan M dikali V dikali valensi. Nah, yang H plus itu konsentrasinya kan belum ada. Volumenya itu kan 50. H-nya kan 1 nih, jumlah H-nya CH3COOH 1. Nah, kemudian NaOH, M-nya itu 0,25, volumenya 30, valensinya 1 karena OH-nya sebanyak 1 buah. Nah, berapa M-nya ini? Coba dihitung.
Berapa? 0,25 kali 30 dibagi 50. 0, berapa? 0,15 Kak. 0,15. Nah, konsentrasi yang digunakan titrasi itu sama dengan konsentrasinya yang pada saat setelah diencerkan. Ini juga konsentrasinya sebanyak 0,15. Jadi konsentrasinya nggak berubah meskipun volumenya dikurangi. Sedangkan yang ini dari 25 jadi 110 itu kan namanya pengenceran. Nah, kalau pengenceran itu rumusnya M1 kali V1 sama dengan M2 dikali V2. M1 itu kan belum diketahui berapa. Ini. Kemudian volume awalnya kan 25. Yang kedua M-nya 0,15, volumenya 110. Jadi berapa M1-nya? Yang pertama cari ini, yang kedua ke sini. Hmm? 0,66 Kak. 0,15 kali 110 bagi 25. Ya. 0,66 M. Gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada Kak. Paham yang ini? Oke, kita lanjut. Sifat gas koloid yang terjadi akibat adanya tumbukan partikel-partikel pendispersi terhadap partikel terdispersi, sehingga partikel terdispersinya akan terlontar. Partikel terdispersi yang terlontar akan menumpuk pada partikel terdispersi lain. Proses ini akan berulang secara terus-menerus. Partikel ini bergerak secara acak. Tadi nih, kuncinya di sini ya. Partikelnya bergerak secara acak pada lintasan yang lurus. Nah, apa sifat koloidnya? Partikel yang bergerak secara acak itu adalah gerak Brown. Jadi gerak Brown itu gerak acak. Nah, kalau efek Tyndall itu pembiasan cahaya. Contohnya itu kabut. Jadi kabut di malam hari. Terus ada mobil. Nah, cahaya mobil itu akan dibiaskan, gitu, akan menyebar. Jadi cahaya mobil itu akan menyebar. Nah, kalau adsorpsi itu penyerapan. Koagulasi itu penggumpalan, elektroforesis itu menggunakan elektroion. Koagulasi itu penggumpalan, contohnya kayak tawas, menggunakan tawas. Misalnya kayak air sumur ya kan, air sumur disaring itu kan menggunakan tawas. Nah, tawas itu akan menggumpalkan zat-zat pengotornya. Itu yang koagulasi. Kalau adsorpsi itu penyerapan. Oke. Paham? Bisa dipahami? Bisa Kak. Nah, kemudian nomor 41. Pasangan reaksi yang berjalan spontan. Nah, kita coba yang A1 sama 2. 1, ini 2.
Nah, kalau S-cell itu kan N0 katoda itu kan reduksi, dikurang N0 oksidasi, atau N0 yang besar dikurang N0 yang kecil. Tuh. Nah, yang A itu kan 1/2. Satunya itu katanya di katoda. Yang kedua di anoda. Berarti salah. Karena yang di anoda itu harus lebih kecil. Bukan 0,07 dikurang 1,34. Nah, kalau yang B, yang 3 di katoda, yang 4 di anoda. Berarti 1,175 dikurang min 0,4. Plus kan hasilnya? Berarti benar. Itu. Kalau yang C, 1/3, 1/3. Satu yang satunya dikurang sama yang 3 nggak bisa kan, hasilnya negatif. Itu juga salah. Yang D nomor 4 sama nomor 2. Ini min dikurang plus, negatif, salah. Yang E, 3/2. 3/2. 1,175 dikurang 1,34. Juga salah kan, negatif. Jadi yang benar itu yang B, plus. Gitu. Gimana, bisa dipahami? Jadi intinya ini, S-cell sama dengan E katoda dikurang E anoda. Atau E-nya yang besar dikurang E yang kecil. Ya, ada yang ditanyakan? Rifka? Nggak ada, Kak. Gak ada. Kemudian nomor 42. Dua buah sel elektrolisis masing-masing berisi lelehan Al2O3 dan MgSO4. Jika digunakan muatan listrik yang sama, akan dihasilkan logam Al dan Mg dengan perbandingan massanya 3/4. Nah, untuk cari massa, W rumusnya apa? AR per N kali I kali T per 96.500. Ya kan? Nah, kemudian ininya sama. Berarti kita pakai rumus WAR per N. Nah, kalau W-nya AL itu kan AR-nya 27. Dibagi sama N. N itu biloxnya. Al2O3 berarti Al-nya plus 3. MgSO4, Mg-nya plus 2. Jadi ini kita bagi 3. 27 bagi 3, 9. Kemudian WMG, Mg itu kan 24. Dibagi sama ionnya 2. Jadi 24 dibagi 2, 12 gram. Nah, kemudian kita bandingkan ini. Kita bagi 3, berarti 3, 4. Ya kan? Jadi benar, massanya 3/4. Kemudian perbandingan massa ekivalen juga 3/4. Kan ini massa ekivalennya Al sama Mg. Gitu, berarti benar. Gimana, paham? Paham, Kak. Nggak ada yang ditanyakan. Nah, coba yang reaksi ini. Coba tentukan reaksinya apa ini. Nomor 45. Tadi kan udah ngejelasin yang reaksi adisi, substitusi, eliminasi, reduksi. Nah, yang satu ini termasuk reaksi apa? Ini berarti ini putus. Ini putus.
Lihat siapa yang nomor 1. Rifka? Halo, Rifka. Rifka, Reduksi bukan, Kak. reduksi nomor 1. Nomor 1 itu dia ganti. CL-nya ini digantikan sama ini. Menggantikan apa? Substitusi. Oke, yang nomor 2. Yang nomor 2 apa? Dari tunggal jadi rangkap. Apa? Adisi ya, Kak. Adisi itu rangkapnya putus. Itu rangkapnya putus nggak? Enggak. Enggak. Berarti apa itu? Eliminasi. Iya, ini eliminasi. Ini salah. Nomor 3. 3 apa? Reduksi ya, Kak. Iya, 3 reduksi. Berarti jawabannya 2, 4. Gitu. Oke, paham sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, sampai di sini dulu ya pertemuan kali ini. Tetap semangat belajarnya, Rifka. Ya, Kak. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.